Kata orang-orang, masa-masa remaja itu masa-masa paling indah. Pakai makeup setiap hari, bawa tote bag, terus jalan-jalan ke Blok M. Dan kata orang-orang, masa remaja itu masa yang cocok buat jatuh cinta. Dan selayaknya remaja umur 17 tahun pada umumnya, gue juga jatuh cinta. Dan punya pacar. Pacar gue itu bukan teman satu circle atau orang yang pernah gue temuin pas lagi lomba. Dia udah dewasa, bukan anak remaja lagi. Umurnya 25 tahun. Dewasa kan? Jangan tanya wajahnya kayak gimana, soalnya gue belum pernah ketemu sama dia. Alias gue ketemu dia lewat online, tepatnya lewat Telegram. Dan jangan tanya juga kenapa gue mau pacaran sama dia, padahal belum pernah ketemu sama sekali. Pacar gue itu orangnya baik banget. Dia selalu perhatian, selalu nanyain apa yang gue mau, dan apa yang dia bisa bantu. Gak cuman itu, dia juga sweet banget. Dia sering banget ngasih gue surprise. Walau gak pernah secara langsung, waktu itu dia pernah beliin gue makan lewat GoFood. Dan pernah kasih gue hadiah waktu gue ulang tahun. Romantis banget kan? Gue sayang pacar gue, dan gue selalu ngerasa disayang sama dia. Gue rasa gue pengen terus bareng sama dia selamanya. Kayaknya gak ada lagi yang bisa melakukan gue sebaik dia. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang bikin gue gak nyaman dari dia. Mulai dari spam call setiap kali gue lagi main sama teman-teman gue, ngancem gue buat pulang sebelum jam 10, sampai hal kecil yang awal gue anggap sebagai bentuk perhatian. Dan jujur aja, waktu itu gue gak pernah mikir itu aneh. Gue malah ngerasa beruntung karena ada seorang yang selalu peduli sama gue. Selalu pengen tahu gue lagi ngapain, lagi sama siapa, dan ada di mana. Tapi lama-lama pertanyaan-pertanyaan itu mulai terasa beda. Awalnya cuma kayak gitu, dan setiap kali gue ngerasa gak nyaman, gue selalu punya alasan buat ngebelain dia. Mungkin dia cuma cemburu, mungkin dia cuma khawatir. Mungkin emang begitu kalau sayang sama seseorang. Sampai akhirnya gue mulai lebih sering minta izin ke dia daripada ngabarin orang tua gue sendiri. Lu ngapain sih Dan ngeliatin HP mulu dari tadi? Pacaran virtual ya ada di tele. Apaan sih? Oh masih Dan, awet juga. Tapi kelihatan sih dari muka-mukanya. Tapi hati-hati ya Dan yang virtual kayak gitu kan kita nggak tahu ya aslinya kayak gimana. Aman dia kok Moy, lagian juga udah lama kan gue sama dia. Apaan dah itu? Spam banget dah. Amat kali dia. Nomor apaan? Dia perlu menit gitu. Ya. Tanpa gue sadar, gue mulai ngubah banyak hal buat dia. Gue jadi lebih jarang nongkrong, lebih sering ngecek HP, main tinggal di kelompok, dan mulai takut kalau dia marah. Yang paling aneh, gue bahkan mulai ngerasa bersalah setiap kali punya waktu buat diri gue sendiri. Setiap kali gue berusaha ngomong soal perasaan gue, entah kenapa akhirnya minta maaf selalu gue. Dan setiap kali itu terjadi, gue jadi makin takut buat bilang enggak.
Waktu baca pesan itu, gue baru sadar semua cerita yang dulu gue kasih karena percaya, semua informasi yang gue bagi tanpa pikir panjang, ternyata bisa dipakai buat bikin gue takut. Dan untuk pertama kalinya sejak kenal dia, gue takut sama orang yang selama ini paling gue percaya. Guys, gue mau cerita, tapi please kalian jangan judge gue ya. Iya. Ada jalan kayak gini lo datangnya ke kita. Kemarin kemana aja? Kita seru-seruan di blog. Belum nggak ikut, dilarang sama cowok lu. Ih, jangan ngomongin itu lagi deh, Rizky. Gue ngeliat chatnya. Rizky kenapa sih, Nes? Kan kangen gitu mah normal-normal aja gak sih? Posesif banget gila, lu pikir hubungan kayak gitu sehat? Udah guys, Dania mau cerita, dengerin dulu. Kalian lihat deh, gue bingung, kayaknya gue diancem deh. Dan sumpah ini parah banget gak sih? Gue gak nyangka. Dan tapi lu gak apa-apa. Gokil kasus men, gue kira dia cowok baik-baik, ternyata begajulan gitu ya? Kan kata gue juga apa, Nes? Dan ini juga sama aja sih. Ngapain coba ikut-ikutin orang? Nurut banget lagi. Baru juga pacaran, kecintaan banget. Jadinya milih dia daripada kita. Kali ini gue setuju sih ya sama Amoy, main percaya aja di media sosial. Semua aja gak pernah, main percaya aja. Ya, tapi gak bisa bilang gitu juga gak sih guys? Gue juga nggak tahu, gue beneran shock, gue bener-bener minta maaf. Gue juga nggak tahu bakal kayak gini ujungnya. Udah, astagfirullah, jauhin dah kata gua. Jangan bucin banget apa. Dia udah ngarang-ngarang lu main sama kita, banyak banget mintanya. Cowok katro tau gak? Bener tuh, itu kejadian karena lo gak pernah dengerin omongan kita dan nasihat kita. Nah, Mama Indonesia, tapi kayaknya stop bercanda dulu deh menurut gue. Soalnya masalahnya cukup serius loh. Iya guys, stop dulu deh. siapa yang bilang bercanda? Gue jawabnya juga serius kok. Lihat bacanya. Dari tadi cerita jadi pendiam kayak gini, siapa yang bikin kayak gini coba? Kalau ada kesulitan gitu tuh akibatnya gue sih ketawa aja. Lu aja tuh Riz, nama zaman modern, sekarang pacaran maunya virtual. Ada. Sengaja kali tuh dia nyari suasana baru. Ya dan kata gue nggak usah deh anonim kayak gitu. Banyak kok yang real, teman-teman lu kan banyak. Udah nggak sih guys, Dania di sini tuh juga korban. Kasihan Dania. Lagian tadi kan kalian udah lihat chatnya juga. Menurut gue dari jawaban Dania nggak ada yang salah sih. Emang cowoknya aja yang makan dia mulu. Ya udah iya, gue minta maaf ya Dan, maaf banget kata-kata gue banyak yang salah. Lagi gue juga kesel sama tuh cowok, bikin lu berubah tau gak, lu jadi gak mau main sama kita. Maafin gue ya. Ya nggak apa-apa kok, lagi juga gue yang salah, gue nya kok mau aja ya. Gue juga minta maaf ya Moy. Ya Dan gak apa-apa. By the way guys, gue cabut duluan ya, si Al udah nungguin di perpus, gak enak gue. Dah. Gue juga minta maaf ya Dan, kayaknya tadi gue berlebihan deh. Saran gue kalau misalkan lu takut diancam, mending lu simpen deh buktinya. Ntar kita viralin deh. Ya Nes, gue maafin kok, tapi kayaknya kalau misalnya di-friend ke sosmed, gue takut deh. Takutnya nanti waktu gue ngomel-ngomel, belum lagi gue diminta kebenaran sama Pabli. Gue takut. Coba deh Dan, emang dia umurnya berapa sih? Kok kayak om-om gak disekolahin gitu? Dia bilang sih ke gue, umurnya 25 tahun. Sumpah Dan, 25 banget. Stres gak sih itu? Umur 25 harus udah cari kerja, ini malah ngasih chat tiap 5 menit. Ya sih, gue baru nyadar, karena mungkin baru pertama kali ya. Tapi setelah dia minta itu, gue baru ngeh kalau dia tuh aneh. Kalau lu takut, nanti Ale bisa bantu omongin deh ke orang tua lu, ntar kita temenin bareng-bareng. Pasti ayah lu ngebela lu. Ya gue setuju sih Dan, menurut gue ini udah masalahnya serius banget loh. Takutnya nanti lo sama keluarga lo diapa-apain sama dia. Tapi beneran kan, gue gak bakal gangguin ortu gue karena pacaran online atau segala macam. Kalau itu mah pikirnya ntar dulu aja gak sih, terlepas dari diomelin atau enggak, itu tuh udah termasuk kasus sex grooming. Iya Dan, menurut gue pikirin juga deh masa depan lo. Emang lo mau di blackmail terus, pasti dia minta-mintanya bakal makin aneh ke depannya. Oke deh, tapi kalian janji ya temenin gue kalau misalnya publik minta klarifikasi. Setelah menyaksikan ilustrasi tadi, kita dapat melihat bahwa kekerasan berbasis gender online ataupun KBGO bukan hanya sebuah cerita,
tetapi merupakan permasalahan nyata yang masih sering terjadi di era digital. Seiring berkembangnya teknologi dan semakin tingginya penggunaan media sosial, bentuk-bentuk kekerasan juga ikut berkembang dan dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal batas ruang maupun waktu. Menurut Komnas Perempuan, KBGO adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan ditujukan kepada seseorang berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, atau seksualitasnya. Kekerasan ini dapat terjadi melalui media sosial, aplikasi percakapan, email, forum diskusi, permainan daring, maupun berbagai platform digital lainnya. Melalui cuplikan berita yang akan kita saksikan, kita dapat melihat bagaimana berbagai bentuk KBGO tersebut benar-benar terjadi di kehidupan masyarakat dan memberikan dampak yang sangat besar bagi para korbannya. Kasus-kasus tersebut juga menunjukkan bahwa siapapun dapat menjadi korban, sehingga penting bagi kita semua untuk memahami bentuk, dampak, dan cara mencegah terjadinya KBGO. Juga harus mulai waspada terhadap kekerasan berbasis gender online, seperti akun Instagram yang berisi foto-foto candid dari penumpang perempuan di KRL yang kini akunnya ini sudah di take down. Iya, orang yang suka maksa kalau misalkan minta foto, dan kalau misalnya nggak dikasih dia marah gitu. Jadi ya udah aku turutin. Ketakutan terbesar Lala adalah jejak digital yang tak mudah dihilangkan. Setelah 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidup. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, ataupun objek kekerasan. Namun perempuan adalah subjek yang pantas untuk dihargai layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi. Sementara itu, dalam siaran pers Kemen PPPA, turut menjelaskan bahwa teknologi bukanlah penyebab utama kekerasan, melainkan sarana yang digunakan pelaku untuk melakukan kekerasan. Artinya, siapapun dapat menjadi korban ketika teknologi digunakan untuk mengintimidasi, mempermalukan, mengancam, atau mengeksploitasi seseorang. Karena internet memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat, dampak yang ditimbulkan juga seringkali jauh lebih luas dibandingkan kekerasan yang terjadi secara langsung. Bentuk-bentuk KBGO sangat beragam, mulai dari pelecehan seksual melalui komentar atau pesan pribadi, penyebaran foto dan video intim tanpa persetujuan, penyebaran data pribadi atau doxing, impersonasi atau penyamaran identitas, cyberstalking, ancaman, hingga pemerasan menggunakan konten pribadi korban. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan identitas anonim sehingga merasa lebih berani melakukan tindakan tersebut. Dari berbagai kasus yang diberitakan, terlihat bahwa dampak KBGO tidak hanya dirasakan di ruang digital, tetapi juga memengaruhi kehidupan nyata korban. Apa yang terjadi di dunia maya seringkali terbawa ke kehidupan sehari-hari dan memengaruhi kondisi psikologis, hubungan sosial, hingga aktivitas korban. Korban sering mengalami rasa takut, cemas, kehilangan rasa aman, bahkan mengalami depresi dan trauma berkepanjangan. Tidak sedikit korban yang memilih menutup akun media sosialnya, mengurangi interaksi dengan orang lain, bahkan menghentikan aktivitas belajar atau bekerja karena tekanan yang mereka alami. Dalam beberapa kasus, korban juga kehilangan kepercayaan diri dan merasa malu meskipun mereka tidak melakukan kesalahan. Selain berdampak pada kondisi mental, KBGO juga dapat merugikan korban secara sosial maupun ekonomi. Reputasi korban dapat tercemar akibat informasi atau konten yang disebarkan tanpa izin. Akibatnya korban dapat kehilangan kesempatan pendidikan, pekerjaan, atau mengalami konflik dengan lingkungan sekitarnya. Sayangnya kondisi tersebut seringkali diperburuk oleh adanya victim blaming atau menyalahkan korban. Masyarakat masih banyak yang mempertanyakan pakaian korban, unggahan korban di media sosial, atau alasan korban tidak langsung melapor. Padahal pertanyaan-pertanyaan seperti itu justru membuat korban semakin takut untuk mencari pertolongan. Apapun kondisi korban, tidak ada alasan dapat membenarkan tindakan pelaku. Tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku, bukan pada korban. Oleh karena itu, sebagai masyarakat kita perlu memberikan dukungan, mendengarkan tanpa menghakimi, serta menciptakan lingkungan yang aman agar korban berani melapor dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Apabila korban ingin melaporkan kasus KBGO, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pastikan seluruh bukti digital telah disimpan dengan baik.
Setelah itu, korban dapat melaporkan akun atau konten yang melanggar melalui fitur pelaporan pada media sosial yang digunakan. Langkah ini bertujuan agar konten yang dimasukkan dapat segera ditinjau dan jika memenuhi ketentuan akan dihapus oleh pihak platform. Selanjutnya, korban dapat menghubungi Komnas Perempuan untuk memperoleh pendampingan. Laporan dapat disampaikan melalui kanal pengaduan, media sosial resmi, maupun saluran pengaduan yang disediakan oleh Komnas Perempuan. Korban juga dapat meminta pendampingan dari lembaga layanan lainnya yang menangani kasus kekerasan berbasis gender agar mendapatkan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki. Apabila kasus tersebut mengandung unsur tindak pidana, korban juga dapat membuat laporan kepada pihak kepolisian dengan membawa seluruh bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya. Bukti yang lengkap akan membantu proses penyelidikan sehingga penanganan kasus dapat berjalan dengan lebih efektif. Selama proses penanganan berlangsung, korban juga dianjurkan untuk meningkatkan keamanan akun digital seperti mengganti kata sandi, mengaktifkan autentifikasi dua langkah, serta membatasi informasi pribadi yang dapat diakses oleh orang lain. Langkah-langkah tersebut dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan data secara berulang dan mengurangi resiko korban mengalami kekerasan serupa di kemudian hari. Dari seluruh penjelasan dan cuplikan berita yang telah kita lihat, dapat disimpulkan bahwa penanganan KBGO dibuat dilakukan oleh korban seorang diri. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendamping, platform digital, hingga pemerintah. Masyarakat perlu berhenti melakukan victim blaming dan mulai memberikan dukungan kepada korban. Dukungan sederhana seperti mendengarkan, tidak menyebarkan informasi pribadi korban, serta membantu korban mencari bantuan profesional dapat memberikan dampak yang sangat berarti. Platform digital juga harus memperkuat sistem keamanan, meningkatkan perlindungan terhadap data pribadi pengguna, serta mempercepat proses penanganan terhadap laporan kekerasan. Di sisi lain, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan setiap korban memperoleh perlindungan hukum yang adil, serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai pengguna media digital, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan internet secara bijak, menjaga etika dalam berkomunikasi, menghormati privasi orang lain, tidak ikut menyebarkan konten yang merugikan korban, serta berani melaporkan apabila menemukan tindakan kekerasan berbasis gender di ruang digital. Kesadaran dan kepedulian setiap individu sangat dibutuhkan agar ruang digital menjadi tempat yang lebih aman bagi semua orang. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, adanya edukasi yang berkelanjutan, serta kerjasama dari berbagai pihak, diharapkan ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, saling menghargai, dan bebas dari segala bentuk kekerasan berbasis gender online. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menggunakan media digital secara bertanggung jawab dan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan. KBGO ini juga kekerasan, tindakan kekerasan ya yang dilakukan berdasarkan aspek gender. Nah, biasanya disebabkan karena memang ada ketimpangan relasi kuasa gitu ya. Dan kemudian kekerasan berbasis gender ini itu dilakukan melalui media elektronik ya. Jadi kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi gitu. Teknologi internet, komunikasi dan sebagainya. Nah, seringkali maksudnya itu untuk melecehkan korban. Ya karena tadi budaya patriarki kita, kemudian juga literasi yang kurang dari para laki-laki misalnya begitu ya. Puluh-puluh tahun itu yang namanya budaya patriarki itu sudah tertanam di otak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Ya bahkan misalnya begini, saya pernah
meneliti surat-surat Kartini, habis gelap terbit terang itu untuk keperluan S3 saya waktu itu ya. Jadi bahkan Kartini pun ya memposisikan, ini mohon maaf nih kaitannya dengan agama ya, memposisikan Tuhan itu maskulin. Karena sebagian otak kita masih di kekerasan seksual adalah pada saat gue mengalami A. Ya. Dengan perkembangan yang ada sekarang, cyber kekerasan seksual atau kayak gitu, kita anggap tuh bukan kekerasan seksual gitu. Kita anggap hal yang wajar. Oh ini kan wajar di dunia pertemanan sekarang. Oh ini kan wajar di dunia pacaran sekarang gitu. Tapi berkembang banget. Kalau kamu atau orang terdekatmu mengalami KBGO, simpan bukti, cari bantuan, dan ceritakan kepada orang yang bisa dipercaya. Korban membutuhkan dukungan dan bukan